Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, mengantar kami dari rumah kami masing-masing, dan sekarang sudah berada di tempat ini, segar untuk memulai rekoleksi ini. Syukur dan terima kasih, ya Tuhan, karena penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh menyiapkan hati dan seluruh diri kami untuk mengikuti rekoleksi pada saat ini. Kami, umat dari wilayah Andreas, Paroki Gembala yang Baik, Surabaya, saat ini mempersiapkan diri untuk mengikuti Yesus, menghidupi Dia, sehingga perjalanan hidup kami selanjutnya boleh berada di dalam bimbingannya. Kami boleh menghidupi Dia di dalam kehidupan sehari-hari kami. Biarlah jika saat ini Engkau memberikan waktu yang begitu indah kepada kami untuk lebih mengenal Engkau, mengikuti Engkau, dan berjuang untuk melaksanakan kehendak-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Kami juga bersyukur untuk Romo yang sudah datang dari tempat yang jauh sampai ke tempat ini untuk melayani kami. Karena kasih-Mu juga yang mengantarkan Romo untuk memimpin kami di dalam perjalanan hidup yang masih akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami bersama. Bapa kami yang berada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti kata permulaan sekarang sedang. Dan juga ada beberapa sharing komedi sepanjang hidupnya Romo Andreas ini. Wow, seru tuh Bapak Ibu, selain sharing juga ada komedinya. Wah, tepuk tangan dulu untuk Romo yang sudah bercerita. Ya mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja ya Monika ya. Iya, langsung aja kita kenalkan Romonya dulu kali ya, soalnya banyak yang belum kenal ini. Oke, mari kita sambut Romo Aloysius Budi Purnomo. Romo dan kembali persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang juga belum saya kenal bapaknya. Nanti kita akan kenalan, ya sesi kita akan kenalan. Yang sudah menyebut dan memperkenalkan nama saya tadi, Aloysius Budi Purnomo, itu nama dari sejak kecil. Begitu lahir, saya diberi nama Aloysius Budi Purnomo. 6 hari sesudah lahir saya dibaptis, dan sampai hari ini nama itu juga sakramen baptis masih tetap saya hidupi sebagai pengalaman menghidupi Yesus dan bertumbuh sebagai bagian dari keluarga Katolik. Ibu saya mantan koster
sejak masih remaja sampai menikah dengan ayah saya. Ayah saya mantan buder, ya komunitasnya dibubarkan pada era itu oleh Bapak Kardinal. Komunitas buder Rasul itu mulai dengan bersama-sama para suster sampai hari ini. Tahun 8 Juli 96 Bapak sampai hari ini diberi kekuatan oleh Yesus yang saya hidupi sebagai kekuatan, karena rumus dan moto hidup saya adalah dari Santo Paulus 2 Korintus bab 12 ayat 9, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Maka selalu saya hayati bahwa saya sampai hari ini masih bisa melayani, itu bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, tetapi pertama-tama karena Yesus yang hidup di dalam diri saya yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa, dan saya menghidupi Yesus dalam setiap karya pelayanan saya. Itu yang nanti akan saya bagikan, Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan memanggil seseorang, orang yang saya panggil itu memanggil orang lagi gitu. Nah, supaya enak, kita berdiri dulu. Ini satu baris. Acak, silakan. Keluar meninggalkan meja kursi, lalu berdiri di satu baris berjajar. Kalau yang sepur-sepur, kemudian jumeneng lama, tidak kuat berdiri lama, tetap duduk boleh lama. Ya, untuk yang masih, masih semangat. Ya, semangat. Jadi satu baris ya, supaya bisa lihat wajahnya. Saya yakin kalau yang di sini sudah hafal semua ya namanya ya, maka nggak perlu menyebut nama, tidak perlu berkenalan lagi. Satu baris, panggilan namanya, panggilan Nani, itulah namanya, itulah namanya, panggilan namanya, panggilan, itulah namanya, lagi panggilan namanya, panggilan. Silakan maju. Yang tadi namanya dipanggil maju ke depan. Ketika ku pikir-pikir, satu dua tiga, ikut mereka. Gerakannya apa? Ikut mereka. Semua ikut gerakan mereka.
baik secara topografis, ya, geografis, tapi juga secara rohani. Mengapa? Karena kita mau rekoleksi. Rekoleksi berarti kita naik ke tempat yang khusus, yang istimewa, berjumpa Tuhan. Dan ini istimewa. Ini komunitas pertama yang saya rekoleksi dalam 6 bulan terakhir ini. Tepuk tangan untuk yang terakhir. Dan Simon yang disebut Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang bila hidupku terasa benar, hadapilah dengan senyum. Mengapa? Tuhan penghiburmu, serahkan semuanya kepada Tuhan, hadapilah dengan senyum. Kita berdiri sambil berdiri. Bila hatimu bila Oke.
siap-siap. Langsung kasih sarannya ke sumbernya ya. Oke, mantap banget nih. Nah, mungkin ada informasi tambahan nih dari Monica. Apa ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali ngomong terkait biografinya Romo Budi, bukunya ini. Bukunya ini petualangan Romo Budi dari awal beliau misionari sampai sekarang, petualangan, humor, dan mungkin sharing-sharing iman yang sangat berguna. Selain kita dapat promo nih diskon 50%, kita juga bisa dapat bonus loh. Apa aja bonusnya? Kita bisa bonus foto bareng sama Romo Budi dan juga bisa dapat tanda tangannya Romo Budi loh. Jadi kesempatan apa lagi kalau misalnya nggak sekarang? Ayo teman-teman, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dibeli ya. Karena mungkin Romo ini katanya mandi itu susah banget ya, Super susah. ya. Jadi kalau misalkan bisa hadir pada malam hari ini, suatu kesempatan yang luar biasa. Oh tadi bukan sudah mau ya? Oke, mantap. Oh oke. Terima kasih Bu. Siap-siap, nanti boleh hubungi nama saya. Oke, Terima kasih. ya, sebelum kita mulai untuk bersama Santo Andreas, ada beberapa satu kata sambutan. Saya panggil kepada Pak Budi untuk satu kata beberapa kata. Boleh tepuk tangannya? Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya bersyukur Bapak Ibu bisa di sini untuk dapat mengikuti rekoleksi pada malam hari ini dengan tetap semangat ya. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada para panitia, anggota panitia, Bu Lili, Bu Beriani, Bapak Arifin, Bu Keterani, Saudari Monica Buna, Saudari Endang Mulyawati, Bapak Frans Koko, Bu Anastasia, Saudara Mincai, Saudara Petrus, Bu Chen, dan Bapak Santoso. Rekoleksi ini sebetulnya sudah direncanakan 2 tahun lalu, bulan Maret tahun 2020. Berhubung April tahun 2020 ada pandemi, kita terus catat ulang sama Ustadz Ibn Jura ini, catat ulang terus sampai baru dapat karena 3-4 Desember ini. Untuk bersama nama Ibu Andreas ini, semoga kita mendapatkan percik firman dari Romo Budi supaya kita dapat semangat kembali untuk dapat melayani sesama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kedua ada dari Pak Frans, persilakan Pak Tuan. Oh ada dong Pak. Selalu koordinator lingkungan Bapak. Ayo mari Pak. Mari Pak. Kapan lagi Pak? Ayo Pak. Oke. Pak Frans, ayo Pak, ayo Pak. Terima kasih Pak Frans. Apa yang mau dia bicarakan ya? Apa saja Pak? Sekarang dapat apa? Buat Romo, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya datang pada
pesta lingkungan Andreas dan juga buat teman-teman semua. Nanti kalau ada pergantian ketua wilayah, ketua lingkungan, ya mau dengan tidak mau, itu aja. Loh, saya sudah 4 kali ini. Nah, ya. Saya kan nggak bisa bicara, nggak masih. Oh, boleh lah, Pak. Isinya nanti semua kosong. Enggak, nanti tambah. Bisa sembuh nanti. Udah, terima kasih, itu aja, nanti daripada bosan. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya dulu Bapak Fran yang sudah mengisi sepatu makasih. Lebih cakep kan suaranya Romo. Oke. Untuk slide-nya kita tolong. Oke, jadi tanggal 30 November kemarin adalah hari Pesta Nama Santo Andreas yang mana kita sudah rayakan juga ketika ibadah Advent pertama kemarin ya. Dan hari ini nggak perlu ya kalau misalnya kita perayaan Pesta Nama nggak ada kuenya, Betul ya kan? Jadi kita rayakan aja. Mungkin kita sebelum kita ke selanjutnya kita lihat foto-foto dulu mungkin ya. Ya, ada beberapa dokumentasi. Iya, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini ada yang kemarin ikut ya, ikut bersama untuk merayakan. Oke, kalau begitu kita undang kembali Pak Budi dan Pak Frans serta Romo mungkin untuk maju ke depan. Kita boleh sambil nyanyi sama Budi Budi ya. Sambil nyanyi happy birthday gitu. Ya. Sebagai perwakilan ketua panitia Bagi Lingkungan dan juga Romo, silakan Romo. Happy birthday to you, happy birthday to you, semuanya. Happy birthday, happy birthday.
seru-seruannya gitu ya. Nah kita mau main game nih, tapi gamenya oke ya, pasti semuanya pasti bisa kayak gitu. Nah coba stepnya berarti. Nah yang pertama adalah game pertama, ada 3 game ya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah tebak gambar. Jadi tebak gambar itu nanti ada muncul beberapa potongan tahu, potongan-potongan itu boleh angkat tangan, nanti bisa memberitahu menebak jawabannya seperti apa. Kalau dapat menebak dengan benar, nanti langsung dapat hadiah kayak gitu. Nah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke. Jadi gambar pertama, yuk. Masih belum tahu mungkin ya, atau ada yang sudah tahu mungkin dari potongan ini kira-kira Santo siapa ya? Belum tahu ya? Oke, next. Hidungnya mancung. Ayo gimana nih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Yang melihat ke atas, melihat ke Tuhan gitu ya? Masih belum tahu? Bukan nama Santo lindung kita, bukan. Coba next lagi. Nah, siapa ya? Ya Ibu. Masih salah. Terus betul? Oke, next gambar kedua. Masih belum tahu ya mungkin ya. Belum. Next. Tidak ada nama pelindung. Kira-kira siapa ya? Kenapa? Ada kumisnya, ada jenggotnya juga. Adios. Terus saya, ayo, situ masih sekapir antum. Rajin menebak. Ayo coba. Nah, bawa sesuatu ini. Pak, kamu udah tebak? Santo Antonius. Kamu boleh tebak dulu. Coba kamu berarti ya. Santo Antonius. Angkat tangannya Bapak Ibu supaya kita tahu siapa yang jawab. Antonius itu apa sih belum lepas? Sebentar. Ini kamu yang jawab salah. Belum tepat. Bukan sering terdengar. Ini Pak Andreas ini apa? Bekas. Santo Tadeus. Salah. Tadeus salah. Salah Ibu. Coba lagi, next. Potongan berikutnya. Antonius.
Bapak Ibu tugasnya adalah untuk mengangkat tangan ya, mengangkat tangan yang bisa merubah judul. Terserah nih, misalnya kayak aku nggak tahu apa ya, coba ditebak aja, siapa tahu betul. Oke, kemudian yang betul nih tentunya akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Saya nggak tahu. Oke, kita langsung aja mungkin ya gamenya ya. Mungkin operator bisa dibantu untuk lagunya. Stop. Angkat tangan dong, angkat tangan. Tapi siapa nih yang pertama jawab? Kayaknya terlalu gampang. Pak Frans ya, oke kalau gitu silakan diberikan untuk Pak Frans. Sorry ya terlalu gampang. Kalau gitu kita tampil lihat videonya, mungkin kita nyanyi bareng ya supaya memorinya mungkin ya. Ada satu lagi. Ayo dong, terus dulu yuk. Mana nih? Mungkin nanti ya waktu Romo main nanti bisa nih Andreas 2. Jadi lebih oke nanti untuk gilirannya Romo. Oke, videonya mungkin bisa ditampilkan supaya kita bisa nyanyi bareng mungkin. Ya nanti untuk ada yang masih lapar gak nih semuanya? Oh udah mulai. Nanti kalau misalnya lapar nanti kuenya bisa dibagikan setelah ini. Oke, ayo kita nyanyi dulu. Berdiri mungkin ya. Lagu liturgis yang paling gampang Bapak Ibu. Betulkah? Apa jawabannya Bu? Oke, tepuk tangan dong. Kita kasih hadiah dulu ya. Oke, terima kasih. Satu lagi ya Romo ya. Satu lagi, nanti kalau kita jawab, langsung kita nyanyikan satu lagu penuh. Boleh Romo. Ketika kau menghadapi kehidupan ini, jangan harus memilih.
Terima kasih Romo. Selanjutnya untuk game ketiga akan dipimpin atau mungkin akan dipandu oleh rekan saya Tania. Slide-nya kayaknya kurang tepat. Oke, jadi yang belum dapat hadiah jangan sedih dulu. Ini kesempatan terakhir ya, supaya bisa dapat hadiah kayak gitu ya. Itu tebak ayat. Oke, jadi nanti ada beberapa potongan ayat gitu ya. Yang kosong harus dilengkapi gitu ya. Tidak boleh melihat Alkitab ya, nggak boleh lihat Alkitab fisik maupun handphone ya. Jadi boleh disimpan dulu gitu. Nah nanti anak dengan benar tentunya dapat hadiah begitu. Siap ya, siap ya. Oke, next slide ya. Oke, karena Tuhan memberi ajar kepada titik-titik seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Apakah itu titik-titiknya? Ada yang tahu nggak mungkin? Romo jangan jawab, dia pasti apa lah Romo. Kepada Muridnya, anaknya yang muda. kurang tepat. Anak yang dikasih Kurang tepat. Coba lagi. Ada nggak? Kepada tiga kata. Dua kata. Ini kan titiknya ada dua ini. Kepada bla 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 seperti seorang ayah. Coba dari dulu berikutnya. Dari kitab Amsal. Biasanya kalau Amsal ini banyakan nasihat. Kurang tepat Ibu. Ada yang tahu mungkin? Mana ini? KKS ya. Oh ya, harus ikut KKS ya berarti. Promosi KKS. Promosi KKS. Ayo mulai KKS. Kalau nggak ada nih, hangus nih. Yang terakhir Muridnya salah. Yang dikasihnya siapa tadi? Oh iya, ini betul. Ya, Amsal 3 ayat 12. Kepada Tuhan memberi ajaran yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Mantap Pak. Oke, ayat berikutnya. Nah, ini ayat favorit. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu titik-titik di bumi. Kurang dikit lagi Pak. 4 kata. Salah. Ada kemudian kurang dikit lagi. supaya kamu diberkati di bumi. Kenapa? Diberkati Salah itu. supaya kamu Salah juga. Sehat kurang tepat itu. Kalau panjang umur kira-kira gimana Mas? Tidak diberikan kesulitan. Salah. Ya, kamu orang di sini. Dikit lagi. Tidak mendapat kesulitan. Coba dulu berikutnya dari kita mana? Tidak mendapat kesulitan.
temannya lagi. Nah, bahagia, betul bahagia. Sebenarnya tadi ibu sudah dapat hadiah ini ya. Yang pakai teman-teman lain. Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, berikutnya yang terakhir. Akulah jalan kebenaran yang hidup. Kurang tepat. Kurang tepat itu. Kurang tepat. Sebelum jalan itu, apa dulu yang kita mau pelajari? Kenapa Bu kurang keras? Kurang tepat Ibu. Siapa tadi jawab kamu? Lanjut Pak. Akulah ayo Pak. Dikit lagi Pak. Habis orang itu pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan iya betul. Iya aku Sudah kan? Nah, ini ada door prize ya. Door prize ini gimana nih Pak? Door prize-nya ada clue-nya mungkin? Bapak Ibu masih mau nggak dia? Kurang semangat nih, mau nggak? Oke. Tahu aja ya. Oh iya ada tulisannya ternyata ya. Temukan tulisan dapat di bawah kursi Anda. Ayo coba dicek. Ada tulisan di bawah kursi. Ada tulisan dapat di bawah kursi. Kalau ada kesulitan untuk lihat di bawah sih bisa bantu. Ada satu lagi, ada dua tulisan dapat. Ayo coba. Dokter Lili dapat ya? Di depan maju dong. Silakan di depan bisa maju. Selamat ya, dapat. Silakan maju ke depan jangan bawa tulisan. Terima kasih untuk semua yang mau. Yang nggak dapat hadiah nanti tetap akan dapat souvenir kok, tenang aja. Di sini. Iya, sama-sama. Oke, ngadep ke peserta dong. Iya, sini. Padahal kalau Pak Budi mungkin bisa bantu saya memberikan hadiah. Buka, maskernya dibuka. Oh iya, untuk yang Kita mau dulu ya. Ya, kita mulai foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dong untuk diri kami semuanya. Oke, karena kita sudah senang-senang nih, sudah happy pesta-pesta, kita selanjutnya mungkin kembali memperdalam karena ini punya rekoleksi menghidupi Yesus dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Jadi kita kembali untuk mendalami iman
Mari kita persilahkan Romo Aloysius Budi Purnomo untuk kembali memberikan renungan. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Nggak bisa ketemu foto saya. Ini foto menjelang saya ujian terbuka mempertahankan disertasi saya. Jadi saya itu diutus oleh Pak Posko untuk studi dan saya harus taat. Sebelumnya saya sudah beberapa kali tidak taat ketika diminta untuk studi. Tahun 98 saya seharusnya berangkat ke Alfonsianum di rumah untuk studi moral, tapi kemudian saya tidak siap untuk berangkat karena satu dan lain hal yang secara psikologis itu akan sangat berat kalau saya tetap berangkat ke negeri asing dalam keadaan mental yang tidak siap memang. Lalu saya menangis di hadapan Bapak Posko seperti anak yang hilang. Saya berlutut dan menangis, betul-betul menangis di kaki beliau ya. Beliau duduk, lalu saya di paha beliau menangis memohon agar tidak jadi berangkat dan dikabulkan. Lalu yang kedua, pulang dari Sumatera menjadi misionaris dan menjadi rektor di Seminari Tinggi Pematang Siantar. Saya dipersiapkan untuk di Nijmegen di Belanda untuk studi Sociology of Religion. Tapi kemudian saya sakit sehingga proses aplikasi batal. Ya, sesuai yang sudah diberikan pada saya dicabut gara-gara saya terlambat mengirimkan sertifikat TOEFL untuk bahasa Inggris karena saya harus opnam di rumah sakit selama 1 bulan. Lalu diminta lagi, coba diurus lagi, lalu diterima di Leeds University di Inggris untuk mata kuliah yang sama. Saya diterima untuk prosesnya, tetapi untuk scholarship-nya tidak dapat seketika itu. Saya harus berangkat dengan membawa uang 3.000 pound sterling. Dan saya matur pada Bapak Uskup, mohon maaf Bapak Uskup, uang 3.000 pound sterling itu banyak banget untuk saya. Lebih baik untuk bikin kapel saja. Jadi saya nggak usah berangkat studi. Ya kalau nanti 1 semester itu saya bisa dapat beasiswa, kalau enggak berarti semester berikutnya mengeluarkan lagi 3.000 pound sterling. Tahun 2004 3.000 pound sterling itu setara dengan 50 sampai 60 juta rupiah, bisa untuk membangun kapel pada waktu itu. Dan kemudian saya mengatakan dengan sangat berat hati saya tidak. Baru kemudian pada usia 50 tahun ketika saya diutus untuk tugas sebagai pastor kampus ministry, Monsignor Rumi itu nimbali saya, ini saya lihat jejakmu ini bola-bali berkali-kali mau distudikan kok nggak berangkat, nggak jadi. Dan saya matur, ya mohon ampun Bapak Uskup, saya ini rokok yang paling buruk sedunia karena tidak taat untuk studi, jadi untuk studi. Lalu beliau bilang, kalau sekarang saya putus, Romo ambil studi untuk program doktor ilmu lingkungan, apakah Romo mau? Saya matur, saya mau, asal saya boleh tetap nyambi melayani di kampus ministry.
tidak cuti, tidak mencolok. Romo Budi ditugaskan tugas belajar lagi dalam usia tua gitu. Lalu pastor mengizinkan, ya apa, jadi saya merangkap menjadi pastor kampus ministry dari 2017 sampai 2022. 2019 bulan Agustus saya aplikasi diterima dengan catatan dari psikotes. Dosen-dosen Unika itu meragukan apakah saya bisa selesai atau tidak, dengan alasan satu, saya tidak cuti, masih merangkap melayani sebagai pastor kampus ministry. Dua, pada waktu itu saya masih merangkap menjadi ketua komisi hubungan antar agama tingkat keuskupan yang saya emban sejak tahun 2008, lalu diberi tugas di Kedikepan menjadi ketua komisi untuk keadilan, perdamaian, dan keutuhan cipta. Opoiso kata dosen itu, berdasarkan psikotes dinyatakan ini tidak akan sanggup. Lalu saya mengatakan, saya menjadi imam, saya taat pada uskup. Kali ini di usia saya yang sudah tua, setengah abad lebih, ukuran mahasiswa kan tua 50 tahun ke atas. Saya akan mempersembahkan yang terbaik. Dan puji Tuhan, sekali lagi bukan karena saya hebat atau pintar atau cerdas, tapi kuasa Tuhan sempurna. Cukuplah kasih karunia-Mu bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna itu sungguh nyata saya alami dalam hidup saya. Pandemi terjadi, semua serba online, tapi itu menjadi blessing in disguise untuk saya. Saya bisa fokus pada tugas belajar, dan dalam 2 tahun 5 bulan selesai dengan IPK 4. Ini sharing, ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Seberat apapun kesulitan, tantangan, cobaan yang kita hadapi, yang penting adalah menghayati bahwa Yesus hadir bersamaku. Apalagi setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyebut tubuh dan darah Kristus. Tubuh Kristus, meskipun kita menyambut dalam satu rupa tubuh Kristus saja, yang namanya tubuh Kristus include juga ada darahnya yang Maha Kudus. Karena itu yang disampaikan waktu konsekrasi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ambillah dan makanlah sebagai kenangan bagimu. Dan inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan, yang dicurahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Maka salah satu ciri cara secara liturgis menghidupi Yesus adalah ketika kita setia ambil bagian dalam Ekaristi sebagai sakramen yang utama, sebagai sumber dan puncak hidup kita. Dan ketika kita menyambut tubuh Kristus, kita sungguh menerima Kristus totus tuus, Kristus seutuhnya, darahnya. Meskipun yang kita terima hosti suci saja, kesempatan tertentu baru 2 rupa. Saya memberikan komuni suci 2 rupa pada mempelai misalnya yang sedang janji pada saat hari sakramen, saling menerimakan sakramen perkawinan, atau ketika momen-momen khusus pada saat ulang tahun perkawinan, atau bahkan saat duka. Saya diminta untuk mempersembahkan Ekaristi bagi yang sedang berduka, ada yang meninggal, lalu
Katolik saya undang menyambut dua rupa. Tanda aku mau tinggal di dalam Kristus seperti yang tadi menjadi kuis. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah dalam aku dan kamu akan berbuah. Bukan sembarang berbuah, tetapi berbuah berlimpah-limpah. Itu yang saya alami dalam banyak pengalaman, karya, dan keputusan. Nah, maka pada kesempatan ini saya bahkan nanti bisa panjenengan baca, ya saya sudah menyiapkan slide-nya. Ini kesempatan yang tadi dibilang langka, kita bisa berjumpa. Saya ingin membuka seluas-luasnya. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya apapun malam ini, saya akan jawab. Pasti saya jawab. Minimal 3 kata. Aku tidak tahu. Kalau itu memang saya. Nah, kalau ada yang mau bertanya, nanti ada beberapa sini ya, sudah berada panitia. Jadi sebetulnya saya juga kaget sampai di sini kok ada buku saya, ada album saya. Ternyata panitia itu berkolaborasi dengan manajer saya, dengan penghubung yang waktu itu menghubungkan untuk rekoleksi ini. Maka kalau ada yang bertanya nanti ini berapa siap saya berikan. Apapun pertanyaannya akan saya jawab minimal 3 kata atau 4 kata. Maaf, saya tidak. Selalu saya sertai dengan refleksi. Mengapa saya bikin lagu itu? Tujuannya apa? Alasannya apa? Maknanya apa? Dalam setiap syair yang saya rumuskan itu ada makna apa di situ? Ini lalu ada di sini, ada lagu, ada buku, ada album, ada buku. Semua lagu yang saya nyanyikan, ataupun lagu orang lain, misalnya saya tadi salah satu lagu yang saya minta izin untuk copyright, mujizat itu nyata, kemudian bukan dengan barang fana, itu lagunya, itu bagus banget. Dan semua album yang saya buat itu bukan untuk komersil saya pribadi. Setiap album yang saya buat itu selalu ada intensio dan tis. Awalnya untuk pembangunan wisma, rumah dan kantor pelayanan uskup dan keuskupan Agung Semarang yang ada di Jalan Pandanaran dan kantor pelayanan yang ada di Imam Bonjol di Semarang. Kemudian untuk Taska-Kas, hubungan cinta kasih, untuk pendidikan, lalu untuk berbagai macam intensio dan tis yang dibuat oleh panitia. Jadi kalau saya bikin album, jangan bertanya, mau berarti royaltinya banyak ya? Albumnya sudah ada 7 atau 8 bukan. Jadi saya tidak mendapat apa-apa, 0 rupiah. Karena apa? Upahku adalah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Upahnya di surga, juga di dunia ini boleh mengalami berkat dan berbagi berkat. Monggo, dari siapa yang mau bertanya, album dan buku refleksi siap diberikan. Bertanya apa saja tentang iman, tentang pengalaman, tentang masalah-masalah sosial, relasi, dialog, dan seterusnya. Dipersilakan. Kemudian kita tunjuk jari nanti itu. Terpaksa langsung diberikan ini. Dan album Allah adalah Rahim. Silahkan bertanya apapun. Saya bukan bertanya. Oke. Tadi yang di video ini apa itu tersenyumlah pada Yesus. Tersenyumlah pada Yesus. Kalau saya untuk ya di gereja memang ya mau nggak mau ada petaka penanggal kita ya bisa tersenyum ya. Kalau menurut saya kok saya itu bisa tersenyum sama Yesus tuh
lewat-lewat tukang becak yang rasanya kayak apa, kok ini, saya apa, kayak nopo Pak, kok wajahnya rada sedih, sepi Bu, ya gitu ya, sabar Pak, pasti gitu. Dan kebetulan di Andreas ini juga ada komunitas pelayanan, ya. Kalau kita mengunjungi orang sakit atau apa, saya bisa melihat wajah Yesus tuh orang-orang sakit itu loh. Makanya tadi tuh banyaklah tersenyum. Apa karena mau ini sering senyum ya? Atau ini jadi seperti yang Romo katakan, kamu jodoh dulu yang ini danai. Saya pribadi Romo, memang kalau melihat orang-orang yang ini selalu saya buka senyum. Jadi supaya orang itu juga ada wajah seperti saya, padahal melihat yang kasihan. Ya, tapi kan Romo mengatakan senyumlah kepada Yesus yang tidak penakal atau siapa. Tapi kalau saya pribadi, senyumku itu bukan ya memang Yesus, justru melalui anak cacat, melalui orang sakit. Ini wajah-wajah Yesus. Tidak tahu itu salah atau betul Romo. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Romo. Terima kasih. Bisa terima kalau senyum pada Yesus bisa melalui sesama dan melalui bahkan alam semesta. Jadi senyum pada tukang beca, senyum pada pasangan hidup bagi yang masih bersama pasangan hidup, mama pada anaknya, oma pada cucunya, dan seterusnya. Setiap senyuman, salam, sapaan kita kepada sesama itu menjadi ekspresi kita kepada Yesus. Dasarnya apa? Injil Matius bab 28, Yesus bersabda, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Memberi makan pada yang lapar, memberi minum pada yang haus, memberi pakaian pada yang telanjang, memberi tumpangan pada orang asing, mengunjungi yang di penjara, mengunjungi yang sakit. Ketika kita mengunjungi orang sakit, nggak perlu banyak kata. Doa kita singkat saja. Orang sakit, ya doanya panjang-panjang. Yang sakit ini sudah tambah ngeluh gitu. Samaan, sama. Jadi lihat relasi Tuhan sesama dan alam semesta terjadi. Kalau saya berdiskusi dengan sahabat-sahabat yang beragama Islam, mereka mengatakan hablum minallah, hablum minannas, dan saya tambahkan hablum minallah. Apalagi Islam sebagai rahmatan lil alamin begitu ya. Jadi nyambung. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama dan alam semesta ini menjadi gerakan kita bersama. Maka terima kasih Ibu sharingnya, lanjutkan. Dan sekali lagi terima kasih, ini sharing yang bagus. Apa yang kita hidupi bukan teori, ada di antara kita. Pasti panjenengan semua juga mengalami hal yang sama. Sekarang dilihat Pak. Ini aku untuk Indonesia. Terima kasih banyak Romo atas Terima kasih Romo atas waktunya. Ini Romo, saya sangat tertarik dari sharingnya Romo yang di awal tadi. Jadi saya mau bertanya tentang dua hal Romo di sini. Yang pertama sehubungan dengan pengalaman Romo yang tadi Romo menyampaikan pernah mengalami satu musibah yang mengakibatkan sampai MODAR tadi. Nah ini kalau saya melihat itu seperti mati suri ya Romo ya. Dimana di sini saya seringkali mendengar cerita atau saya melihat YouTube Romo bagi mereka-mereka yang mengalami mati suri, mereka itu mengalami satu pengalaman rohani yang macam-macam gitu. Nah pertanyaan saya Romo, mungkin apakah Romo ini juga mengalami pengalaman rohani di saat mati suri tersebut, mungkin bisa berbagi dengan kami semua di sini karena ini sangat menarik bagi saya Romo. Itu yang pertama Romo. Nah yang kedua, tadi sehubungan dengan cerita dari ini ya yang di Semarang meninggal seorang ASN yang meninggal terbakar. Kebetulan itu kan beritanya kan viral ya Romo ya di YouTube gitu. Tapi sejujurnya mungkin termasuk saya sendiri, kita itu hanya melihat analisa kenapa
kenapa kok begini-begitu, tanpa kita menyentuh melihat dari sisi keluarganya. Jadi terima kasih sekali Romo sudah membahas dari sisi dari keluarganya, istrinya dan anaknya. Tapi satu yang menarik buat saya, Romo, itu kan istrinya menanyakan, Romo, bagaimana ini? Karena suaminya itu kan belum diketemukan anggota tubuhnya keseluruhannya. Apakah nanti di saat kebangkitan suami saya akan dibangkitkan tanpa kepala dan kaki? Nah, pertanyaan saya begini, Romo, kalau dilihat ya dari sudut pandang iman Katolik itu bagaimana? Itu Romo pertanyaan saya. Terima kasih, Romo. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang makin lama makin mendalam dan makin mistik, gitu, makin teologis dan sampai ke kedalaman spiritualitas tertentu. Saya memang tidak berani mengatakan apakah saya mati suri atau tidak dari pengalaman. Ada dua pengalaman saya sebetulnya. Yang pertama, Jumat Agung 97, peristiwa nabrak gerobak sapi itu, ya kemudian ya saya harus mengalaminya seperti itu. Lalu yang kedua, pada suatu kali saya sedang memberi retret 1 minggu para suster OSF yang berkarya di rumah sakit se-Indonesia. Lalu di tengah-tengah retret itu perut saya sakit dan saya minta izin, lalu saya sadar saya terakhir itu di rumah retret. Tapi sadar berikutnya, saya ada di rumah sakit Elizabeth. Katanya diberangkatkan naik ambulan, dan saya udah gak ngerti waktu itu. Tahu-tahu saya lilir itu, ini saya di mana ini? Bukankah aku seharusnya di Bandungan, di rumah retret Elia Asisi, sedang retret bersama suster-suster OSN. Kok sekarang aku di sini? Saya tanya, aku di mana? Romo, ini Romo di rumah sakit Elizabeth. Kok bagus ruangannya di sini? Romo di Bangsal Yosef atau Fransiskus? Ini apa? Di Bangsal Maria, Bangsal yang bagus. Ya Romo khusus karena sedang melayani kami para suster. Oh begitu. Ditarik mundur silakan. Peristiwa di Bandungan, sakit saya, perut saya, dan kemudian saya siuman sudah di Semarang. Memang bercanda saya, wah waktu itu saya tuh berada di suatu tempat yang indah, lebih indah dari Pacet ini. Saya mau masuk, tiba-tiba ada yang tadi muncul di bis pertama. Coba tadi Santo, bis pertama Santo Petrus, ini ganti saya. Kemana? Loh kan bukankah saya? Ini gimana? Kok ada Santo Petrus? Kamu berkata saya, iya Santo Petrus saya. Iya. Kami ada di sini. Apa ini? Tempat yang membahagiakan ini. Oh, ini kan surga. Iya, tapi Romo harus pulang, gak boleh di sini. Lu kenapa? Coba kenapa? Saya ingat-ingat, oh iya tadi saya ke kamar mandi. Sakit perut yang sangat luar biasa. Terus sekarang di sini. Santo Petrus bilang, Romo gak boleh masuk sini. Romo belum cebok. Masih banyak dosa. Masih banyak dosa. Ya, harus melayani lebih banyak lagi. Dan begitu ini, saya sadar-sadar ada di rumah sakit Elizabeth. Hidup mati di tangan Tuhan, satu. Proses kematian bisa bermacam-macam. Yang kedua, yang ketiga, Gereja Katolik percaya bahwa Allah adalah bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Maka ada kebangkitan ada.
kehidupan kekal. Ada buku-buku yang ditulis oleh teman-teman yang secara serius merefleksikan proses yang secara medik tradisi disebut mati suri, dan itu orang-orang yang diberi karunia untuk melihat kembali peristiwa dan pengalaman. Saya tidak punya karunia seperti itu. Saya jalani saja hidup ini dengan sukacita, dengan bahagia. Gereja Katolik percaya hidup mati di tangan Tuhan, apapun dan bagaimanapun caranya. Di mata iman kita tidak ada kematian yang paling keji, paling ngeri selain yang dialami Yesus melalui peristiwa salib dengan penyiksaan yang sedemikian dahsyat, dengan penghinaan, dengan kematian. Tapi waktu Yesus bangkit, apakah tubuhnya masih compang-camping, masih robek-robek? Apakah bekas-bekas luka masih ada di sana? Tidak. Kebangkitan badan dan kemuliaan itu dianugerahkan juga pada akhir zaman, pada hari kebangkitan badan. Yesus sendiri mengatakan, ketika ditanya ada orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan badan, lalu membuat perumpamaan yang keliru dan sesat. Karena apa? Dia bilang ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang punya anak, lalu laki-laki itu punya 7 saudara, 7-7-nya menikahi perempuan ini, semua nggak punya anak. Dan nanti kalau ada kebangkitan badan, siapa yang jadi suaminya di sono? Dan Yesus mengatakan, kamu sesat. Dalam kehidupan baru tidak ada orang kawin dikawinkan. Yang ada adalah ketika orang memandang wajah Allah dengan kemuliaan secara baru. Demikian juga dengan saudara kita yang mati kecelakaan, para martir yang dipenggal kepalanya, termasuk saudara kita Bapak Paulus itu. Pada hari kebangkitan badan, dia akan bangkit sebagaimana utuhnya dalam kemanusiaan baru yang mulia, seperti Kristus bangkit secara lahir. Itu iman kita. Moga-moga memberikan jawaban. Nah, ini tidak mudah menjawab pertanyaan yang sangat sulit. Ini lebih sulit daripada menjadi disertasi. Terima kasih. Itu ini ayat yang tinggi. Bisa mengakibat. Tadi bilang tiada kematian yang lebih menyedihkan selain kematian Yesus. Seperti yang mau ceritakan tadi, kalau dibakar itu kan tidak keluar dari. Kira-kira gimana? Apakah dokumentasi seperti itu? Tidak. Yang orang dibakar itu bukan apa bukan? Dia mati seperti itu kan, kepalanya dipenggal, tangannya nggak ada. Iman kita mengatakan Tuhan tidak pernah menghendaki kecelakaan yang seperti itu, kejahatan yang seperti itu. Mengapa terjadi pada orang? Mengapa terjadi? Karena kejahatan manusia yang tidak punya Tuhan. Bahkan bisa jadi pelaku ini sudah tidak lagi mengakui bahwa itu ada. Dan dia begitu sadis melakukan orang lain dengan jahat. Itu juga ada seperti martir juga. Bagi saya martir. Mengapa? Karena dia menjadi saksi kunci untuk satu kasus yang besok hari akan diungkap. Dan hari ini dia bilang, ada pesan teror di situ ketika namanya tetap diadakan, tidak dibuang, namanya ada, emblemnya ada. Tuhan meninggalkan dia dengan tanda nama itu. Bukan Tuhan, pelakunya, pembunuh itu meninggalkan nama ini untuk bisa ketahuan. Untuk meneror. Jangan sampai kamu berani-berani seperti Iwan si Asan ini dalam kasus ini. Wani-wani buka mulut, nasibmu bisa sama seperti ini. Teror. Bukan teror. Teror itu. Peristiwanya sangat rapi.
ketika dilihat saat pemilik kapal itu rapi. Misalnya tanggal sekian membeli pisau tidak dengan gadget tapi dibayar cash, lalu lini masa itu kan bisa dilihat semua. Google mapnya bisa dilihat semua. Ini bisa dimanipulasi, termasuk CCTV. Dimanipulasi. Maka bukan Tuhan yang mengendaki semua itu. Tuhan tidak pernah mengendaki kita menderita. Tidak pernah mengendaki kecelakaan. Tapi bahwa kecelakaan itu terjadi, lalu kita yang mengalaminya mengatakan, ya Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dalam arti apa? Aku berserah kepadamu apapun yang terjadi. Ketika Yesus di kayu salib misalnya, apa yang dikatakan? Pertama, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ibu bisa merasakan bagaimana Yesus pada waktu itu mengalami yang namanya desolasi, terpisah dari Allah. Sampai-sampai merasa Allah meninggalkan dia. Tapi ini bukan akhir. Yang terakhir dikatakan dalam Injil, Yesus berseru, ya Bapa, ke dalam tangan keselamatan. Lalu Yesus menundukkan kepala dan memutuskan nafas. Dalam seluruh proses ini, Ibu Maria mengatakan, siap, voluntas. Aku ingin Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Apakah Bapa mengendaki Yesus menderita begitu sadisnya? Ya tentu tidak. Tapi kejahatan manusia kemudian diubah oleh Allah menjadi berkat. Moga-moga kasus yang dialami oleh saudara kita Pak Imam itu juga mengubah paradigma. Buktinya apa? Ini bisa melalui terima kasih. Ini ada dengan terima kasih jadikan hatiku seperti hatimu. Terima kasih. Silakan. Ya, saya mau bertanya. Mungkin pertanyaan buat anak muda kayaknya relate, tapi kalau untuk orang tua kayaknya belum tahu. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran itu? Karena kan kita nggak tahu itu seperti apa dan very mystery. Nah, kekhawatiran itu seperti apa? Khawatir itu macam-macam ya Bang. Kayak misalkan khawatir akan masa depan, kekhawatiran akan keluargaku seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang terbuka, pribadi yang mau belajar di umur berapapun. Kadang kan orang itu sudah merasa paling benar, sudah merasa egois, dan juga nggak mau menjadi pendengar yang baik. Oke, itu pertanyaan saya. Thank you. Sudah kami, terima kasih. Ini pertanyaan makin malam juga makin sulit. Bagaimana caranya kita tuh nggak khawatir? Saya simpel saja dari pengalaman. Tadi saya sudah mengatur belakang keluarga. Kalau pada masa saya itu orang bicara tentang besok kita makan di mana, bahkan ada yang bilang besok kita makan, sudah makan dulu. Aku di sini makan enak, tidur nyenyak, belajar nyaman. Bapak Ibu adik-adik gimana? Sampai suatu kali saya dikabari bahwa rumah kami itu dirobohkan orang. Orang yang ditolong oleh ayah saya, tapi ayah saya seperti dalang opah-opah. Yang ditolong malah mentung. Saya mengalami krisis panggilan. Kelas 1 SMA Seminari. Ketika adik saya menyurati saya matur ke pemimpin ruangan, ini gimana? Saya mau keluar saja, mau pulang, mau bekerja, mau bantu Bapak Ibu dan adik-adik.
Pembimbing rohani saya bilang apa? Apa nek kowe mulai metukin yo dadi bantu kok malah dadi beban. Realistis ya. Kadang-kadang kita harus dihadapkan pada peristiwa itu. Iya gitu. Kadang-kadang kan kita menjadi jokso-jokoan. Ada yang aku tuh harus urus ini tuh, Romo, nggak bisa. Opo iyo, apa kalau kamu nggak datang lalu acaranya batal semua? Kan datang. Kecuali bisa, nah Romo tidak datang ya masanya batal, itu wajib. Tapi kalau urusan-urusan yang sifatnya misalnya, Romo tanggal sekian itu pas jatahnya setahun bos saya atau 100 hari bos saya nggak bisa pergi-pergi. Lah kalau kamu nggak ikut di situ, nggak datang, acaranya batal. Iya juga ya, kan bisa dipersiapkan sebelumnya, koordinasi. Hari ini masih bingung kan bisa bertelepon, meskipun gunanya itu bola-balik WA saya, telepon saya nggak tak angkat karena pas waktunya nggak cocok. WA minta balas, ketumpuk, hasil penting aku teko, aku rak cidro. Lalu saya minta tolong teman yang menjadi penghubung, biasa bilang manajer saya itu, yang berkomunikasi dengan minta maaf pun dari hadapan teman-teman di sini. Itu yang saya lakukan. Yesus sendiri bersabda, apakah kekhawatiran menambah selera di kepalamu? Atau malah berdua karena khawatir gitu ya. Penyerahan itu menjadi sesuatu yang penting dalam situasi apa. Ini bukan teori, pengalaman saya dari kecil. Saya mengalami berbagai macam hal. Pasrah bukan dalam arti tidak berbuat apa-apa, tapi aku tetap berusaha mengupayakan yang terbaik. As far as I can, I will do it the best. Berilah kata sama Teresa dari Kalkuta. Melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Wah, itu keren. Bahasa orang sekarang wow banget. Dan ketika kita bisa begitu, ternyata bila hatimu terasa berat, hadapilah dengan senyum. Dengan senyum berarti juga tidak dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan. Karena kekhawatiran, ketakutan tidak akan menambah apa-apa dalam hidup kita. Tapi semakin kita melihat realitasnya, lalu melakukan yang terbaik. Melakukan. Yang kedua tadi, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang terbuka ya? Belajar itu orang bilang belajar itu seperti ya apa ya? Ini contohnya beliau ini. Usia berapa? 28. Usia 82 tapi masih semangat ada di sini. Dan juga yang lainnya. Ini saya pikir tuh peserta refleksinya itu masih ya muda-muda, remaja, atau Pak Sutri yang mungkin masih balita, belum pesta pera lah. Ternyata saya muda, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Contoh konkret sudah. Saya nggak usah menjawab dengan panjang kata, banyak kata yang sia-sia. Pandanglah ini wajah-wajah oma-oma yang ikut dalam refleksi ini. Mereka belajar seumur hidup. Dan pelajaran yang paling utama adalah bagaimana kita menghidupi Yesus seumur hidup. Di sini saya ingin mengatakan, kadang-kadang kita kalau ada orang yang sudah meninggal, jadi pengalaman lagi, waktu adik saya meninggal, ibu saya meninggal, saya tuh yakin bahwa adik dan ibu saya ini nggak kemana-mana, bahagia di surga. Meskipun saya juga nangis,
nangis gak berhenti. Ayah saya itu senyum. Sampai adik-adik itu curiga. Saya diminta tanya, mau tanya sama bapak, ibu meninggal tuh, bapak tuh senyum, gak nangis, gak sedih, gak apa. Jangan-jangan dia punya orang lain yang segera akan dinikahinya. Kecurigaan adik saya gitu, saya yang disodorkan itu tanya pada saya orang-orang. Saya tanya pada, sampai ini ayah saya usia 80 tahun, masih sendiri sejak ibu saya meninggal 18 tahun yang lalu. Saya tidak tanya pada Pak, ini kalau didahului adik-adik itu mantur kalau bapak tuh ibu kabundut, ibu meninggal kok nggak sedih sih? Bapak saya bilang apa? Mau yang paling tahu dan mencintai ibu itu siapa? Bapakmu ini. Ibumu itu udah bahagia di surga, bapakmu suruh sedih, suruh nangis gitu. Seakan-akan nggak ikhlas bahwa ibumu bahagia di surga. Jawaban itu telah. Kamu nangis bukan karena ibumu. Kamu nangis karena kamu kehilangan ibumu, kan? Nangis dirimu sendiri. Iya juga. Ibumu sudah bahagia di surga. Satu Paulus mengatakan, kalau ada orang yang berpulang, janganlah berduka seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka yang telah berpulang itu telah dinaikkan ke dalam kemuliaan. Dan pada saatnya nanti giliran kita entah kapan belajar hidup menghidupi. Maka ketika mengenang mereka yang meninggal, saya selalu mengatakan dalam iman saya sesuai dengan PPE untuk arwah sesuai dengan sabda Yesus bahwa mereka dijemput oleh Yesus bersama Yesus. Siapapun yang sudah diserahkan Bapa padaku akan berada bersama aku dimanapun aku berada. Di mana Yesus berada? Di surga. Berarti mereka berada di surga. Lalu saya berdoa bersama mereka. Untuk saya yang masih berjalan di dunia ini, kita nggak tahu apakah kita masih bisa mengimani, menghidupi Yesus dengan iman, harapan, dan kasih sampai akhir hidup kita. Orang yang sebelumnya, saya ambil contoh ini, nggak usah sebut namanya, pasti paham, sangat rindu menampilkan pengalaman-pengalaman spiritual dan juga memberikan refleksi-refleksi bagus, tiba-tiba mengatakan wait. Ini berdasarkan di saya 44 ya, bahwa ada unclean spirit di balik patung ini. Lalu boleh ceritanya macam-macam. Jadi setiap mengimani Yesus sampai mati, itu pembelajaran semua ini. Terus tanpa merasa diri paling hebat, merasa diri paling baik, paling suci, paling selamat, tapi bersama Yesus terbuka bagi siapa saja, bekerja sama dengan siapa saja. Saya itu paling banyak belajar dengan teman-teman lintas agama. Gereja Katolik mengatakan, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar dan suci yang ada dalam semua agama dan budaya. Ecclesia Sangka Reformanda. Gereja terus-menerus memperbaharui dirinya, bukan sebagai eklesia dosen, gereja yang mengajar, tapi juga eklesia student, sebagai gereja yang belajar. Demikian, karena sudah amin, buat tokohnya harus kesel. Maka saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Amin.
soleh disembuhkan. Itu kan mujizat. Dan dia tanya sama saya, apakah mujizat itu masih ada sampai saat ini? Istilahnya kalau saya lihat sebagai keluarga, gimana pun iman dia, akhirnya dia juga akan terjadi krisis iman, melihat anaknya yang tidak ada kemajuan apa-apa. Nah, itu kalau gitu tuh dia bertanya saya harus itu pertanyaan saya. Makasih. Bahkan nyaris kehilangan iman pada waktu itu, justru ketika saya mendampingi satu pasien yang sudah cacat ganda kena hepatitis C waktu itu, bukan hepatitis A, bukan hepatitis B, hepatitis C. Kalau saya memberi makan, saya harus dengan menggunakan genter, alat yang panjang, lalu diberikan supaya saya tidak tertular. Nangis saya kan. Orang-orang memberi makan kucing, memberi makan kiri aja sambil dilus-lus. Aku ngasih makan manusia dengan cara yang bahkan tidak hewani. Yang hewan aja sambil dilus-lus kan di hutan. Ini saya melayani manusia. Lalu saya mendampingi seorang pasien yang terserang yang namanya muscle dystrophy. Saraf-sarafnya makin kecil, dan dia pergelangan-pergelangannya itu sudah mulai lapuk. Anak ini kalau tertunduk tidak akan bisa kembali sebelum dibantu. Kalau membantunya kebablasan, dia lagi tidak akan bisa balik lagi kalau tidak dibantu. Setiap pagi saya memandikan dia, mengenakan pakaian untuk dia, menyepoki dia, membersihkan kotoran, siap menyuapi dan seterusnya. Sampai saatnya saya, ini gimana Tuhan? Katanya Tuhan Maha Baik, Maha Pengasih, Penyayang. Kok ada makhluknya yang menderita seperti ini? Dan saya harus melihat, mengalami kontak intensif dengan mereka. Katanya Tuhan Maha Baik. Gimana ya? Saya bilang, Tuhan yang Maha Baik seperti dikatakan itu gak ada. Sampai pada saatnya saya mengalami yang disebut krisis iman. Allah, saya ragukan keberadaan. Namun kemudian peristiwa terjadi. Saya melakukan pertemuan rohani, lalu pembimbing Romo Almarhum SD dan Mobijoyo PR, dan coba kamu kembali lagi ke sana, kamu jumpai perawat yang ada di situ, perawat yang paling lama kerja di situ. Saya temukan seorang nenek yang bekerja di tempat itu dari masih remaja, menikah, sampai punya anak dan cucu, dan setia bekerja di situ meskipun bayarannya nggak seberapa, melayani mereka. Krisis saya tersembuhkan melalui kehadiran nenek ini, yang menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi mereka pasien-pasien itu. Dari masih remaja sampai nenek-nenek setia melayani di situ. Dengan segala susah payah penderitaan batin, tapi bersama. Dia bahkan dipakai oleh Tuhan. Di situ saya mengalami penemuan bahwa di tengah-tengah penderitaan ini Tuhan tetap hadir menyertai kita. Saya belajar dari seorang Kiai Haji Muhammad Abdul Qadir, namanya Gus Qadir. Mohon pemulihan kesehatan untuk Ibu Vincentia Minarni Mutiara. Mohon pertolongan Roh Kudus agar akan berbulan
Roh Tuhan akan menaunginya, roh hikmat dan pengertian. Sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak.